Shalom, Sobat Muda dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya rindu membagikan sharing firman Tuhan buat kita. Biarlah firman Tuhan sebentar yang kita akan baca bersama itu bisa memperlengkapi masa muda kita semakin seperti yang Tuhan inginkan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih diberikan nafas hidup, kesehatan, bahkan berkarya bagi kerajaan Allah. Sebentar kami mau belajar firman. Kami minta Roh Kudus tolong kami, tuntun kami untuk kami belajar firman. Berikan kepada kami telinga seorang murid, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Ampuni segala pelanggaran dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaryalah Roh Kudus lewat setiap kami yang mendengarkannya, bahkan hamba-Mu yang memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, guys, hari ini saya ingin membagikan judul buat kita bersama adalah New Life, hidup baru. Apakah kita pernah mengalami yang namanya mendukakan Roh Kudus? Karena seringkali kita berpikir mendukakan Roh Kudus itu ketika kita meninggalkan iman kita. Tidak lagi percaya kepada juru selamat kita, lalu berpindah keyakinan. Itu yang sering kita terima, yang sering kita pikirkan. Nah, lalu dengan cara apakah kita dapat dikatakan mendukakan Roh Kudus? Ya, dengan cara apakah kita dikatakan bisa mendukakan Roh Kudus? Coba kita buka dalam surat Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sobat muda, ternyata kita dapat dikatakan mendukakan, mengecewakan Roh Kudus ketika hidupku dan hidupmu itu masih tinggal di dalam segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, bahkan fitnah. Kita dapat dikatakan hidup baru ketika kita meninggalkan itu semuanya. Kita dapat dikatakan menyenangkan hati Tuhan ketika kita meninggalkan fitnah, meninggalkan kepahitan, meninggalkan kegeraman, meninggalkan kemarahan, bahkan pertikaian. Saya percaya memang ini sulit buat kita sebagai orang muda. Tapi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, saya dan saudara, saya dan teman-teman pasti mampu melakukannya. Bukan dengan kuat gagah hebatnya kita sebagai orang muda. Tapi karena Roh Kudus yang menguasai hidup kita lah, kita dimampukan untuk meninggalkan itu semuanya. Memperlakukan Tuhan dan sesama dengan cara yang benar adalah ciri manusia yang sudah lahir baru. Memperlakukan sesama kita seperti kita memperlakukan Tuhan itu adalah ciri orang-orang yang hidup lahir baru. New life. Hidup yang baru seperti itu. Hidup baru bukan yang nampak dari apa yang kita kenakan. Mobil baru, sepatu baru, jaket baru, kaos baru, bahkan mungkin pacar baru. Bukan. Tetapi dikatakan ketika kita hidup di dalam Kristus, maka semua yang tadi itu yang mendukakan, mengecewakan Roh Kudus, itu kita tinggalkan dan kita tidak dikuasai lagi oleh hal itu. Yang pertama kita belajar dari New Life, dari hidup yang baru itu adalah orang yang hidup baru pasti mampu hidup ramah dengan sesamanya. Kata ramah di sini, teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
baik hati, dan menarik budi bahasanya, manis tutur katanya dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan. Jadi orang yang ramah itu disukai bukan hanya oleh Tuhan, tapi orang yang ramah disukai oleh sesamanya, disukai oleh lingkungan sekitarnya. Kenapa? Tadi kamus mengatakan orang yang ramah adalah orang yang baik hatinya, sikapnya, mudah bergaul, memberikan influence yang baik, memberikan pengaruh yang baik. Nah, contohnya di Alkitab dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Ya, di situ dikatakan ada seorang murid di Yope, perempuan bernama Tabita atau Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan suka memberi sedekah. Dia bukan hanya seorang pengkhotbah, namun dia juga berbicara lewat perbuatan baiknya. Itu adalah khotbah yang hidup. Nah, ketika Tabita ini atau Dorcas ini meninggal, ternyata orang-orang yang pernah ditolong olehnya itu mengalami kesedihan. Mereka merasa bahwa mereka kehilangan orang yang memberikan pengaruh yang hebat bagi hidup pribadi mereka, bahkan buat lingkungan mereka. Nah, kita fokus pada ayat 36. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tidak diceritakan berapa kali dia berbuat baik. Namun Alkitab catat banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lihat ya, ada dua yang dilakukan oleh Tabita atau Dorcas ini adalah banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Itu ayat 36. Ayat 39 bilang begini. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi orang-orang yang datang melihat mayat Dorcas atau Tabita ini, mereka datang sambil mereka bawa baju atau pakaian yang sudah dijahitkan, yang sudah diberikan oleh Tabita atau Dorcas kepada mereka. Jadi itu bukti bahwa mereka begitu mengasihi Tabita, begitu mengasihi Dorcas, saudaraku. Teman-teman dengar baik-baik. Apakah kehadiran kita sebagai orang muda dinanti-nantikan? Sebagai orang muda, apakah kehadiran kita di tengah keluarga itu diidamkan, diinginkan, disukakan orang-orang sekitar kita, termasuk orang tua kita? Saya berdoa, sementara teman-teman menyaksikan ini, teman-teman adalah orang-orang yang murah hati, orang-orang yang ramah, orang-orang yang mudah berbuat baik. Ayat 42 bilang begini, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya berbuat baik, bukan hanya memberi sedekah, tapi lewat perbuatan baik Tabita, perbuatan baik Dorcas ini, orang jadi percaya kepada Tuhannya. Kepada Tuhannya Tabita atau Tuhannya Dorcas. Nah teman-teman, sobat muda, dengar baik-baik, biarlah perbuatan baik kita itu bukan untuk mengangkat nama baik kita. Tapi perbuatan baik kita itu menunjukkan karena kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Jadi perbuatan baik kita dapat dinikmati oleh banyak orang. Filipi pasal 4 ayat 5 berkata begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dalam terjemahan lama, bunyinya seperti ini. Biarlah lembut hatimu diketahui oleh orang sekalian. Lembut hatimu diketahui oleh orang sekalian. Dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian bilang begini, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Lihat ya, sikapmu yang baik hati. Versi firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Biarlah semua orang melihat bahwa apapun yang saudara lakukan, yang kita lakukan nih, saudara tidak mementingkan diri sendiri. Itu yang tadi saya katakan, perbuatan baik kita bukan untuk mengangkat nama baik kita, bukan. Tapi perbuatan baik kita menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang. Jadi perbuatan baik kita
endingnya adalah membawa jiwa-jiwa untuk mengenal siapa Tuhan kita. Siapa Yesus yang sudah mati di kayu salib buat kita. Bukan sekali lagi supaya kita dikenal oleh orang karena kita baik, bukan. Tapi karena kita mau Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama. Ya. Jadi hiduplah penuh dengan keramahan dengan sesama. Orang yang lahir baru hidup ramah dengan sesama. Orang yang lahir baru yang kedua adalah hidup penuh dengan kasih mesra. Hidup dengan penuh kasih mesra. Kasih dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah perasaan kasih yang berlebihan. Perasaan kasih yang berlebihan. Paulus menggunakan kata kasih mesra ini dalam suratnya ada 3 kali. Ya, ada 3 kali. Sedangkan tulisan Alkitab versi NET digunakan kata compassion, yaitu belas kasihan. Ya, belas kasihan. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12 berkata begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang yang lahir baru, orang yang hidup baru, selain penuh keramahan, yang kedua, penuh dengan kasih mesra, penuh dengan belas kasihan. Kalau teman-teman baca di dalam Injil, sering dikatakan bahwa maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Setiap kali ada orang banyak, ada orang sakit, maka ayat tersebut muncul. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Compassion tadi. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat ada orang-orang yang susah di luar sana. Ketika kita melihat ada orang-orang kaum marginal yang membutuhkan pertolongan. Apakah kita langsung tergerak hati kita untuk menolong mereka? Walaupun mungkin sebatas doa. Atau kita bisa berbuat lebih lagi. Nah, ini ciri atau contoh orang yang lahir baru. Orang yang hidup baru. Mudah tergerak dengan belas kasihan. Yesus melayani banyak orang bukan digerakkan oleh perasaannya. Tapi didorong karena belas kasihan. Lihat ya, waktu kita menolong orang, biarlah itu didorong bukan karena kita punya perasaan. Bukan. Karena perasaan itu tidak bertahan lama. Tapi didorong oleh belas kasihan, oleh compassion. Amin. Teman-teman mau belajar poin ini? Biar kita menjadi orang-orang muda yang penuh dengan belas kasihan. Mudah empati, mudah simpati sama orang-orang yang memang patut kita tolong. Sobat muda, saya berdoa biar lewat khotbah singkat Youth hari ini, teman-teman bersama dengan saya tentunya belajar. Biarlah kehidupan kita yang baru ini dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari tempat di mana kita sekolah, kuliah, atau dimulai tempat di mana kita sudah bekerja, bahkan dimanapun kita berada. Tuhan mau hidupku dan hidupmu sungguh-sungguh mencerminkan hidup yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman muda. Tetap jaga kesehatan, tetap tinggal dalam kasih Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan dalam channel ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan Roh Kudus sampaikan buat kita sama-sama, kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala, teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami sudah dengar dan kami mau belajar melakukannya. Dengan kekuatan kami tidak mampu, kami butuh Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami supaya kami tidak mendukakan Roh Kudus. Kami tidak lagi hidup dalam pertikaian, dalam fitnah, dalam kegeraman, sakit hati dan lain sebagainya. Tapi kami boleh hidup penuh kasih mesra, penuh di dalam pengampunan, bahkan keramahan, murah hati satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa, kiranya Tuhan sembuhkan.
yang sedih Engkau hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, dan Tuhan tolong juga mereka yang membutuhkan pekerjaan, bahkan buat tempat belajar yang baru, sekolah atau kampus yang baru. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan buat hubungan orang tua dengan anak, kiranya sukacita damai sejahtera Tuhan turun bagi setiap pribadi kami, bahkan keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Haleluya. Amin.